Kalau dientar-entarin, kamu yang nanti bakal dientar-entarin sama Pisces. Walaupun mereka sudah berhubungan dengan orang lain juga, mereka juga masih kadang-kadang suka kepo. Dia akan ngintilin kamu terus kemanapun. Ada tikus. Hai guys, apa kabar semuanya? Welcome back again to my YouTube channel bersama aku Arby Fembria yang bakal mengupas tuntas semua zodiak-zodiak kamu. Dan tentu saja buat teman-teman yang memiliki zodiak yang sedang aku bahas, kalian bisa nonton dan kalian juga bisa ngecek apakah cocok sama zodiak kalian. Dan teman-teman semuanya mungkin lagi ada gebetan atau lagi punya pasangan yang zodiaknya lagi aku baca, boleh juga untuk dilihat, dicek-cek, siapa tahu karakter-karakternya itu mirip. Dan pada kesempatan kali ini aku pengen bahas zodiak yang ini udah 10 zodiak aku bahas. Kalian bisa cek nih. Nah, itu zodiak yang udah aku baca banyak banget. Jadi jangan sampai kalian ke-skip, tonton semua videoku, siapa tahu berguna buat kalian dan teman-teman semua. Di zodiak yang ke-11 ini tentu saja aku akan bahas salah satu zodiak yang satu elemen dengan zodiak aku. Kebetulan aku Scorpio. Zodiak ini adalah Pisces yang punya imajinasi tinggi. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini nih kita bakal kupas tuntas Pisces, sikap, sifat. Bahkan nanti akan ada konten selanjutnya yang akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai kecocokan Pisces dengan zodiak lainnya dan juga ciri-ciri Pisces kamu selingkuh atau enggak. Nah kalian bisa cek nanti di konten aku setelah ini ya, jangan sampai kelewat. Dan tentu saja di konten kali ini aku masih ditemani oleh Beluf Skincare. Kebetulan aku matching hari ini pakai baju biru, ditemenin skincare aku, hand and body lotion Alpa Arbutin yang bisa mencerahkan, meratakan warna kulit kamu. Ini udah dipakai banyak banget orang dan kalian harus beli ini, harus cobain juga, experience dengan ini, karena ini keren banget, bisa ratain warna kulit kamu, ketiak kamu, lutut kamu, bahkan spot-spot yang agak menghitam dan tidak rata. Dan juga ini bisa melindungi kamu dari sinar UV, jadi bisa dipakai sehari 3 kali. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Ordernya di mana? Kalian boleh cek di Instagram ini di sebelah sini. Jangan lupa untuk teman-teman semua, sebelum aku mulai kontennya, aku minta untuk subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa komentar di setiap konten aku. Kalian bisa request apapun atau kita nanti berdiskusi bersama. Siapa tahu nanti aku lagi lihat, aku suka ketawa cekikikan sih ngeliatin komentar-komentar kalian. No hate feeling, I love you guys sudah support aku sampai di titik sekian ini. Dan aku harap kalian terus mensupport aku supaya konten ini bisa terus berkembang, bisa terus bermanfaat buat semuanya. Pokoknya kalian harus terus support aku. Dan kalau nanti ada iklan, ditontonlah, apa jangan di skip ya guys. Biar aku semakin semangat dalam mengonten. Karena sebentar lagi kita akan ngebahas zodiak Gemini juga, yang merupakan zodiak ke-12. Setelah zodiak Gemini kita masih akan membahas zodiak-zodiak lainnya, yaitu adalah rising sign, ascendant zodiak. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa sama-sama Gemini kok beda banget ya sifat dan sikapnya, nah itu kita akan cari tahu nanti di konten-konten selanjutnya, yaitu di rising sign, ascendant, dan moon sign. Setelah itu nanti akan ada konten-konten lainnya. Pokoknya bakal seru, kalian harus pantengin YouTube channel aku, dukung aku supaya aku terus semangat kontennya. Mohon maaf juga nih kalau misalnya ada suara-suara yang tidak enak di sekitar aku, karena ya biasalah namanya pinggir jalan, banyak suara-suara motor yang lewat, jadi harap maklum ya. Pokoknya teman-teman semua support aku terus. Jangan lupa follow Instagram aku @arby.fembria, dan juga bisnis-bisnis aku ada Arby Fembria Modeling School, ada VMS Agency, ada VM Production. Thank you so much. Dan juga teman-teman semua yang pengen nonton zodiak-zodiak dalam mini version, aku suka bahas di TikTok aku. Kalian juga bisa follow TikTok aku @arby.fembria. Pokoknya bakal seru, kalian boleh followin atau kepoin semua sosial media aku bebas. Dan aku minta dukungan kalian terus supaya aku tetap semangat konten berikutnya. Kita lanjut ke zodiak Pisces. Pisces yang punya imajinasi tinggi. Nah, pada kali ini kita akan bahas Pisces, sifat-sifatnya yang pada umumnya terlebih dahulu ya guys. Jadi kalian bisa cocokin, siapa tahu teman atau sahabat kalian atau adik atau diri kalian yang berzodiak Pisces, kita akan bacain. Zodiak Pisces adalah zodiak yang berlogo ikan dan juga dia ini berelemen air. Nah, berelemen air itu seperti apa aja sih? Ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces.
itulah elemen air. Zodiak Pisces ini dikenal dengan zodiak yang sangat melankolis dan juga merindukan romantisme. Ini dikenal memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Jadi dia itu memiliki daya hayal tentang segala sesuatu hal yang ada di hidupnya. Dan para Pisces ini rata-rata itu terlihat sangat kalem. Dan mereka itu seorang pemikir, jadi mereka akan selalu memikirkan apapun yang telah mereka imajinasikan dalam pikiran. Bahkan kayak, nanti suatu saat aku hubungannya akan seperti ini, nanti aku akan achieve pekerjaan ini. Dan Pisces ini merupakan zodiak yang kurang speak up dalam hal apapun. Jadi mereka lebih banyak dipendam, ditahan, dan dipikirkan. Bahkan mereka kadang suka overthinking dengan apa yang mereka pikirkan, apakah itu akan terlaksana atau tidak. Dan bahkan mereka juga bisa baper sendiri karena mikirin hal itu. Mereka susah untuk menyalurkan dan memberitahukan ke orang lain, karena rata-rata Pisces itu tuh sering ditelan dalam hatinya sendiri gitu loh, kayak dipikirin sendiri. Jadi kayak jarang di-share gitu, kecuali memang kamu orang terdekatnya, kamu sahabat, kamu orang tua, atau kamu pasangannya, pasti kamu akan di-share oleh Pisces. Dan rata-rata Pisces itu harus ditanya dulu kepada yang bersangkutan untuk bercerita. Dan Pisces ini karena sering berimajinasi selalu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi dalam segala hal. Jadi ketika segala hal yang dia inginkan ini tidak terwujud atau di luar ekspektasi dia bisa baper sendiri. Hal yang dilakukan Pisces saat sendirian itu adalah suka ngelamun atau daydreaming, berangan-angan dengan segala sesuatu. Bahkan ketika dia lagi dimanapun, kadang lagi asik jalan, dia bisa ngelamun, bisa membayangkan sesuatu. Karena Pisces ini rata-rata imajinasinya sangat tinggi dalam segala hal. Jadi dia bisa berpikir, mencerna, bisa menggambarkan sesuatu yang mungkin di luar apa yang sedang terjadi. Pisces dalam sebuah pekerjaan, mereka itu cenderung kalem. Bahkan rata-rata Pisces ini mudah sekali untuk diarahkan. Tidak menutup kemungkinan ada juga Pisces yang susah diarahkan. Itu tergantung dari apakah dia menyukai pekerjaan itu. Karena Pisces ini rata-rata bekerja dengan hati. Kalau misalnya hatinya nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, keluar dari passionnya, biasanya Pisces juga agak malas-malasan ngerjainnya. Rata-rata Pisces ini, kenapa aku bisa bilang follower, bisa ngikutin apa yang orang arahkan, karena memang Pisces ini selalu tergerak ketika mereka ada yang mengarahkan. Ketika mereka memberikan pandangan-pandangan kepada si Pisces mengenai sesuatu hal tentang masa depan, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan apapun. Dan Pisces ketika masuk dengan logikanya dan dia mencintai dan menyukai pekerjaan itu atau aktivitas itu, dia akan melakukannya. Dan Pisces ini ketika udah diarahkan, ketika udah jatuh cinta, itu bakal ngikut terus, dia bakal total dalam bekerja. Bahkan aku sendiri selaku seorang Scorpio, karena aku sendiri orangnya bersifat praktis ya. Ketika aku melihat bagaimana kinerja si Pisces ini, mereka tuh biasanya memberikan sesuatu hal yang notabene menurut aku tuh kayak wow gitu loh. Mereka bisa ya memiliki daya hayal yang setinggi ini. Apalagi kerjaan aku kan berkaitan dengan dunia graphic design, dunia seni, dunia art, dunia seni sama art sama ya, dunia entertainment. Jadi rata-rata teman-teman aku yang bekerja di dunia entertainment mostly Pisces, dan rata-rata kerjaan mereka tuh ketahuan kayak mereka bisa membuat sesuatu hal yang di luar atau yang pernah terpikirkan oleh aku. Jadi kalau buat teman-teman semua yang berzodiak Pisces, ketika kalian tahu bahwa kalian memiliki kapasitas itu, gunain dan manfaatin, karena kalian bisa membangun itu semua untuk lebih besar dan bisa memiliki benefit untuk pekerjaan atau aktivitas yang sedang kalian lakukan. Dan sekali lagi, Pisces di dalam dunia pekerjaan itu cenderung arahnya itu pasti gitu loh. Kayak misalnya grafiknya ke atas atau tidak terlalu yang meletup-letup seperti Capricorn, Leo, Scorpio yang kalau kerja itu meletup-letup. Pisces ini cenderung santai, kalem, tapi sampai ke tujuan, sampai dengan apa yang diharapkan. Dan itulah cara kerja Pisces yang tidak terlalu meletup-letup. Makanya banyak banget di teamwork itu kayak harus ada yang seimbang satu, ada yang memimpin satu, ada yang menyeimbangkan. Seperti Pisces ini yang notabene dia akan ngikutin flow dan pekerjaan itu dengan cukup santai tetapi pasti. Dan ketika Pisces bekerja, walaupun dia terlihat sangat tenang dalam bekerja, terlihat suportif, terlihat bisa kompak, tetapi dalam isi hati si Pisces sendiri itu kadang suka bergemuruh, ngerti nggak sih? Kadang suka bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan dan dia mau. Yang ada dia malah baper sendiri, akhirnya pusing sendiri, rungsing sendiri. Akhirnya ya udah, jadi dia kayak
mellow sendiri, itulah Pisces. Jadi kalau misalnya kamu para Pisces coba untuk belajar rilis itu semua supaya jadi tidak terlalu over ekspektasi dengan pekerjaan, dengan apapun, tidak seperti yang diharapkan. Pisces termasuk zodiak yang cengeng dan perasa, benar. Jadi memang ini berlaku untuk cowok dan cewek ya. Rata-rata Piscesian itu mereka tuh cengeng, melankolis, mereka itu gampang tersentuh hatinya. Tetapi ada beberapa Pisces yang kuat. Tetapi mayoritas Pisces itu orangnya melankolis, mereka mudah menangis, mereka perenung, mereka kadang suka mellow sendiri. Kenapa demikian? Karena para Pisces ini selalu menggunakan hati mereka untuk bekerja. Jarang banget mereka menggunakan pikiran sebagai hal yang dominan dalam menentukan segala sesuatu. Mereka selalu menggunakan hati. Jadi segala sesuatu yang tertuang yang dikerjakan oleh Pisces itu bersifat seperti passion. Suka merenungi nasib. Jadi Pisces ini suka merenungi nasib apa yang sudah ia pernah kerjakan, yang menurut dia menjadi kendala, yang menurut dia salah, itu biasanya ia renungi. Kadang ia ratapi, kadang suka sedih sendiri, baper sendiri, nangis sendiri tentang segala sesuatu hal yang pernah ia lakukan dan menurut ia itu salah gitu loh. Kayak the end of the day gitu loh. Jadi jangan overthinking bahwa sesuatu hal itu tidak ada yang sempurna buat para Pisces. Jadi tetap keep it up, tetap work hard, bangun kekuatan confident dari diri sendiri. Karena ya itu tadi, kadang Pisces sendiri nggak bisa mengontrol confident dari dalam diri. Jadi kayak cenderung melankolis, jadi mellow gitu. Kelemahan Pisces. Kelemahan Pisces itu, ya itu tadi aku udah bahas, over ekspektasi. Ekspektasi terlalu berlebihan pada segala sesuatu yang dia sangat inginkan. Ketika realita tidak berkata demikian, dianya jadi baper dan nyalahin diri sendiri. Jadi overthinking, jadi rasain bahwa ini semua adalah salah aku segala macam. Jadi kayak gitu Pisces. Agak sedikit lama dalam menentukan sikap dan cenderung pasif ya. Kayak Pisces ini, mereka ketika disuruh menentukan sikap, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk membayangkan sampai itu kena bahwa itu yang harus dilakukan. Itu butuh waktu yang sangat lama. Makanya tak heran atau tak jarang banyak banget Pisces yang butuh didorong, dibimbing untuk mencapai tempat tersebut sampai menentukan hal-hal tersebut. Oke, lanjut sekarang kita ke Pisces dalam percintaan seperti apa ya. Pisces ini mereka membutuhkan romansa, romantisme dalam hubungan. Mereka memiliki ekspektasi sebuah hubungan seperti apa yang mereka imajinasikan selama ini. Dan Pisces ini ketika berhubungan atau berkenal dengan seseorang, mereka memang merindukan hal tersebut. Tapi tak jarang mereka juga bertemu yang di luar ekspektasi mereka. Akhirnya mereka juga jadi itu over expectation, akhirnya banyak juga kekecewaan-kekecewaan yang mereka tanamkan dalam diri mereka. Dan mereka rata-rata kan tidak akan menyampaikan itu ke orang lain, hanya mereka telan sendiri. Itulah Pisces itu selalu memupuk hal-hal tersebut untuk diri dia. Dan mereka jarang banget nge-share ke siapapun walaupun orang terdekat mereka. Pisces suka hal-hal yang bersifat romantis. Mereka tuh suka dengan sebuah keindahan dalam hubungan, yaitu kadang ada yang namanya bunga, ada yang namanya candlelight dinner, traveling, di love place, kayak gitu. Jadi para Pisces ini imajinasinya sangat tinggi tentang sebuah romantisme. Dan tak jarang mereka suka nge-treat pasangan dengan hal-hal yang bersifat romantis. Kalau seandainya kalian menemukan Pisces yang tidak romantis, bisa jadi karena rising sign atau ascendant mereka berbeda daripada yang pada umumnya. Pisces ini juga uniknya mereka itu adaptable seperti Libra, di mana mereka bisa fit in dalam segala bentuk hubungan. Pisces ini juga lucunya itu bisa cocok dengan semua 12 zodiak. Dan termasuk Pisces itu sendiri. Kenapa? Karena zodiak Pisces ini kan tidak terlalu yang ngelit dalam hubungan. Mereka justru mengikuti hubungan tersebut. Bukan berarti di dalam hubungan Pisces itu akan terjajah ya, itu bukan. Dan ketika Pisces pun melihat hubungannya sudah tidak baik-baik saja, yang akan dilakukan oleh Pisces makanya keluar dari rumah. Mencari kebahagiaan sendiri lalu kembali ke rumah. Itu biasanya Pisces seperti itu. Nanti kita akan bahas di konten selanjutnya ya. Pisces doyan seks. Oke, zodiak water sign, elemen air itu tuh sangat suka dengan sesuatu hal yang bersifat physical attraction, di mana harus ada koneksi tubuh seperti menggenggam tangan, berpelukan. Itu juga menjadi salah satu kebutuhan zodiak water sign. Seperti itu ya. Memang benar zodiak yang berelemen air ini mereka terpengaruh dengan kualitas seks. Mereka juga cenderung posesif. Pisces ini termasuk zodiak yang posesif. Mereka bisa ada yang sampai ngatur, kadang suka memeriksa, mengecek. Mereka tuh
zodiak yang cukup overprotective dan juga posesif pada pasangannya. Imajinatif, ya hampir seperti yang umum tadi ketika Pisces pun masuk ke dunia percintaan, mereka cukup berimajinasi dengan hubungan itu sendiri. Mereka memiliki angan-angan hubungan itu akan dibawa kemana, bahkan belum sempat diomongin sama pasangannya. Pisces ini udah sampai kemana-mana, mereka sudah membayangkan candlelight dinner di sini, anniversary sekian di sini, yang ini segini, terus kayak 10 anniversary seperti ini, nanti nikahnya kayak gini. Kadang tuh Pisces tuh suka ya mengimajinasikan itu semuanya dalam pikirannya sendiri tanpa menyampaikan dan tanpa tahu bahwa itu akan dibahas dan itu akan sampai situ apa enggak. Overthinking, ya dia selalu overthinking dengan segala sesuatu. Kadang dia juga ketika menghadapi segala sesuatu, kadang dia juga ada tikus. Kadang dia juga dalam menghadapi segala sesuatu, dia jadi overthinking. Jadi kayak dipikirin dulu padahal belum kejadian, dipikirin dulu, dirasain dulu padahal belum terjadi dan masih jauh. Itulah Pisces. Jadi suka jatuhnya jadi malah nyakiti feeling mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, kayak gitu. Jadi kayak terlalu menanamkan sesuatu hal yang belum terjadi dengan segala sesuatu yang mereka takutkan atau mereka ragukan, jadinya jatuhnya overthinking, ngerti gak sih? Nah, ketika kalian memiliki pasangan Pisces atau kalian seorang Pisces ini kan zodiak tipikal yang mereka tidak akan menyampaikan tanpa ditanya, dan kadang mereka menyampaikan pun sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi Pisces ini rata-rata butuh didengar dan dimengerti dalam segala sesuatu hal oleh pasangannya, dan para Pisces ini butuh pasangan yang memang memiliki satu frekuensi dengan dia, di mana mereka memiliki imajinasi suatu hal, mereka didukung oleh pasangannya tentang hal itu. Jadi ya Pisces itu butuh dimengerti dan juga butuh didengar ketika mereka menginginkan sesuatu. Jadi kalian semua yang ingin memiliki hubungan yang baik dengan Pisces, just be supportive. Memang agak sedikit cranky ya, dimana kayak aduh kok harus ditanya, kok harus gini. Jadi kayak makanya kenapa water sign itu cocok banget dengan water sign lainnya, karena mereka semua memiliki sensitivitas yang sama. Akhirnya mereka mudah mengerti satu sama lain tanpa perlu menanyakan kayak oh dia kenapa ya, oh lagi kayak gini ya, butuh sendiri segala macam. Dan Pisces ini kadang suka ketika lagi marah sama pasangan, yang dia lakukan adalah diam, merenung sendiri, menyendiri. Jarang banget Pisces itu kayak dilontarin semuanya. Ketika terjadi konflik dalam hubungan, mungkin akan terlontar kata-kata tentang marah segala macam, tetapi setelah itu mereka akan butuhkan waktu untuk sendiri. Mereka akan merenung, mereka akan silent treatment, dan itu senjatanya para water sign, itu adalah silent treatment. Mereka suka ngediemin pasangannya, biarin pasangannya berpikir. Akhirnya begitu mereka healing sendiri, mereka udah oke dengan perasaannya, baru mereka balik ke pasangannya dan dibicarakan dengan baik-baik. Nah, kamu sebagai pasangannya Pisces, ketika melewati hal tersebut, jangan lupa untuk bertanya dan berdiskusi maunya apa, gimana, dan hasilnya nanti akan seperti apa. Jangan sampai kalian diombang-ambing juga sama si Pisces, karena Pisces itu juga tidak bisa menentukan sikap secara langsung pada saat itu juga. Jadi memang benar-benar harus punya pasangan yang tegas juga untuk si Pisces. Banyak banget nih yang bilang sama aku, makanya aku bikin konten sendiri mengenai kesetiaan Pisces, yaitu kayak Pisces ini setia nggak? Oke, balik lagi ya. Setia nggak setia itu tergantung bagaimana konsep hubungan itu terjadi. Namanya kita sebagai manusia, kadang ada juga silapnya ketika menghadapi sebuah hubungan yang cukup membosankan, sudah tidak jelas, nggak sesuai dengan konsep hati kita, apalagi jiwa mereka masih muda. Ketika mereka melihat hal lain, mereka akan silap seperti itu. Sifat Pisces ini bisa dibilang setia loh. Kenapa? Karena mereka bisa stay dengan pasangannya itu sendiri. Dan Pisces ini bisa tidak setia. Kenapa? Nanti kita bahas aja ya, nanti di konten selanjutnya. Oke, tunggu aja. Terlihat pasif dan bergerak di bawah meja. Memang benar, rata-rata water sign ini mereka itu bekerja atau bergerak under table ya. Jadi mereka itu akan ngelakuin segala sesuatu tanpa bilang-bilang. Jadi hanya mereka yang ngerti, hanya mungkin inner circle mereka yang ngerti dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya pun mereka melakukan membalas segala sesuatu, mereka biasanya ya nggak usah bilang-bilang, tahu-tahu udah kelihatan gitu aja. Mereka ini seneng dengan hubungan yang lebih mengutamakan quality time berdua dengan pasangannya, dan mereka itu seneng melakukan hubungan yang monogami, di mana kemana-mana berdua, 24/7 mereka teleponan, kabaran segala macem. Karena mereka ini zodiak yang cukup needy ketika dalam berhubungan. Jadi mereka tuh kemana-mana nempel. Bahkan Pisces itu kalau kamu udah dapat hatinya, kamu udah
bikin dia sayang sama kamu, dia akan ngintilin kamu terus kemanapun. Bahkan kadang kamu jengah kayak just give me a space gitu loh. Itu para zodiak angin dan api itu kan kayak nggak bisa ditempel. Nah, Pisces itu bisa nempel ngikutin kemanapun karena mereka itu tipikal zodiak yang cukup needy, susah move on. Pisces ini rata-rata susah move on. Dan banyak banget Pisces walaupun dia udah pacaran sama yang lain, hatinya nggak bisa bohong. Karena balik lagi tadi aku udah bahas kan di awal bahwa mereka itu dominan menggunakan perasaan, hati. Jadi ketika mereka udah handling breakup atau bad breakup dengan seseorang, ya mungkin mereka sudah berpasangan dengan yang lain, tapi hati kecilnya Pisces itu susah untuk ngelupain semua kenangan, semua memori dengan mantannya. Entah mereka masih sayang, kalau mereka masih menyimpan rasa sayang, menyimpan rasa benci, dan itu mereka simpan untuk diri mereka. Jadi kalau kalian punya mantan-mantan Pisces, ya rata-rata mereka itu masih belum move on. Coba di text hi gitu, pasti berubah lagi. Atau seandainya mereka menyimpan dendam kamu, hai, kamu langsung diguyur air. Nggak lah, bercanda. Jadi kayak mereka menyimpan itu semua dalam hati mereka cukup lama. Bahkan sampai mereka nanti menikah pun, ketika relationship-nya udah lama, mereka tetap menyimpan rasa itu di suatu tempat di dalam diri mereka. Pisces terlihat sudah move on tetapi masih pakai spion. Gimana tuh bayanginnya? Naik motor pakai spion. Ya itulah zodiak Pisces. Mereka itu kan stalker juga. Jadi ketika kamu putus dengan Pisces, mereka itu rata-rata diem-diem mengamati kamu gitu loh. Bahkan calon gebetannya mereka itu sudah stalkering semua hal tentang kamu tanpa kamu tahu. Dan walaupun mereka sudah berhubungan dengan orang lain juga, mereka juga masih kadang-kadang suka kepo. Dan tak jarang para Pisces ini banyak yang punya fake account. Jadi ya siap-siap ya buat kalian yang pernah berhubungan, sedang berhubungan pula dengan Pisces. Kemanapun kalian pergi, dia tuh selalu punya spion dan dia selalu mengendus itu semuanya, tapi tidak pernah mau mengutarakan secara frontal. Dia akan menunggu momen yang tepat, waktu yang tepat, kapan harus ngelontarin itu semua. Nah, seperti itu Pisces. Jadi buat kalian semua yang pernah berhubungan dengan Pisces atau sedang berhubungan dan akan berhubungan dengan Pisces, hati-hati aja. Karena memang kelihatannya diem, anteng, tenang, dan sweet, dan seru, dan ceria. Siap-siap aja bahwa di kanan kirinya ada spion kanan dan spion kiri. Kelemahan Pisces dalam hubungan. Balik lagi ya, Pisces dalam hubungan ini sangat lemah menurut aku karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan sikap. Bahkan dia pun tidak bisa mengutarakan saat itu juga. Bahkan ada sisi ketidakenakan Pisces untuk mengutarakan hal itu. Jadi jatuhnya kayak, aduh gue gak enak nih sama dia, gue pengen mutusin. Akhirnya dia ghosting, ngilang sendiri gitu. Misalnya lagi PDKT-an gitu kan, aduh kok gimana ya, ternyata hatiku bukan untuk dia, aku masih untuk orang lain segala macam. Dia akan perlahan-lahan mundur menghilang. Itu Pisces gitu. Dan mereka jarang ketika misalnya kamu tembak Pisces, gimana kamu nggak jadi pacar aku, pasti dia butuh waktu. Nah kamu kalau misalnya udah tahu gelagatnya dia minta kepastian, jangan mau ditarik ulur sama Pisces karena bakal lama, ngerti nggak? Kamu sendiri perasaannya bakal terlunta-lunta atau misalnya terkatung-katung gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen bener-bener tahu Pisces suka sama kamu, jadiin. Udah, nggak usah nunggu babi bu terlalu lama. Kayaknya apa, udah kelihatan sikap gelagapnya dia ke kamu seperti apa, jadiin, jangan nunggu ntar. Karena apa? Karena kalau dientar-entarin, kamu yang nanti bakal dientar-entarin sama Pisces. Dan tips nih buat teman-teman semua yang memiliki pasangan Pisces, ya itu semua kamu harus mengerti dan harus bersabar menghadapi sikap dan sifat Pisces yang pasif, melankolis, dan juga cenderung romantis. Itulah bonusnya. Oke guys, oke itu dulu. Aduh, baru bahas ini aja udah segini lamanya. Gimana nanti kalau kita bahas tentang kecocokan zodiak Pisces dengan zodiak lainnya. Dan kalian semua jangan sampai ketinggalan karena sebentar lagi di konten berikutnya aku akan bahas kecocokan 12 zodiak dengan Pisces dan juga bagaimana sih Pisces ini kalau misalnya setia dan selingkuh. Nah, kita akan cari tahu nanti. Jangan lupa kalian tetap subscribe YouTube channel aku, jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya. Siapa tahu konten Pisces yang berikutnya nanti akan tayang dan kalian pasti dapat informasi lebih awal. Pokoknya thank you so much guys. Jangan lupa untuk terus dukung aku, follow Instagram aku dan bisnis-bisnis aku, follow TikTok aku, dan juga
follow semuanya. Thank you so much. Kita akan berdiskusi nanti di kolom komentar. Apapun ide dan masukan kalian itu bersifat membangun. Dan thank you so much. Kita akan diskusi sama-sama di kolom komentar. Oke, aku Arby Fembria pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya.